Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih melakukan dan mengadakan ibadah di rumah masing-masing karena keadaan situasi pandemi COVID-19. Tetapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah hari ini adalah ibadah kita di bulan Kitab Suci. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Firman Tuhan senantiasa menerangi setiap langkah-langkah kita. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita jadikan firman Allah sebagai penerang bagi kehidupan kita. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat satu pujian dengan kidung jemaat nomor 13. Kita pujikan bait 1 dan 4. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh untuk kita mempersiapkan diri, menenangkan pikiran kita dan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan hari ini. Kita bersama mengaku di dalam hati demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra bersama dengan saudara-saudara semua hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini di bulan September dalam suasana bulan Kitab Suci adalah firman Khalik semesta. Mari kita sambut bersama, kita muliakan nama Tuhan. Kidung jemaat nomor 49 bait 1 dan 5, firman Allah jayalah. Untuk
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, adakah di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Adakah yang merasa tidak berdosa? Pastilah kita semua tanpa kita sengaja maupun kita sengaja kita melakukan dosa atau kesalahan. Oleh karena itu bersama-sama mari kita datang menghampiri Tuhan. Kita akui kelemahan bahkan kekurangan dan kesalahan di dalam hidup setiap hari kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal yang baik kepada kami. Mulai dari hari ini kami masih bisa menikmati udara yang segar. Kami pun juga masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah. Oleh karena itu ya Bapa, semua kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang sudah kami alami, yang akhirnya mengingatkan kami bahwa sebenarnya kami tidak layak untuk menerima apa yang sudah Tuhan lakukan. Mengingat kesalahan dan dosa sering kami perbuat dalam tutur kata, pikiran, terlebih lagi tingkah laku kami, baik kepada Tuhan juga kepada sesama. Oleh karena itu ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami kepadamu, supaya pada hari-hari yang akan datang dengan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus kami semua dimampukan untuk terus kami berupaya tidak lelah melakukan kehendak-Mu, yaitu hidup setia dan taat kepada Tuhan, terlebih lagi memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Demikian Bapa, seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima firman Tuhan sebagai berita anugerah atau pengampunan dosa yang menguatkan kita untuk kita bisa melakukan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan sebagai berita anugerah di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersama sambut dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 240A bagian bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung
Saya silakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca dan menggumuli sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan menggumuli sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini penuh dengan kebahagiaan dan kesehatan. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, tak sebentar kami akan membaca dan menggumuli sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami satu persatu supaya setiap firman-Mu bisa terterai dalam hidup kami. Dan buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Yuyun Purwandini yang akan menabur firman-Mu, urapilah supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu hanya karena kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan-pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerjaan-pekerjaan itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupahi kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah pekerja itu dan bayarlah upah mereka." Lalu mereka masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlalu tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Apabila bagimu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau kepada aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama masih berada dalam situasi dan kondisi di bulan Kitab Suci. Firman Tuhan yang akan kita renungkan
tertulis sebuah judul, senantiasa berjuang untuk hidup dalam genggaman Sang Khalik semesta. Sedangkan tema di bulan September, bulan kitab suci ini adalah firman Khalik semesta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku semua, kira-kira apakah saudara ini termasuk orang yang mudah kesal atau emosi di saat sedang stres menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita? Tentu, pada umumnya orang begitu mudah bersungut-sungut, marah, kesal, ketika rasa nyaman kita, kesukaan kita, harapan kita menjadi terganggu. Apalagi masih banyak orang yang cepat tersinggung. Sedikit saja bisa meledak-ledak emosi. Karena apa yang diangan-angankan, apa yang diharapkan tidak sesuai. Ada sebuah cerita pengalaman. Seorang ibu mendatangi saya selaku pendeta dengan tergopoh-gopoh setelah kebaktian dan berkata, "Aduh, maaf Bu Pendeta, saya terganggu sekali saat Bu Pendeta berkhotbah tadi. Karena toga Bu Pendeta kelihatan kumal, kotor. Jarang dicuci ya?" Lalu saya menjawab, "Oh iya, saya minta maaf. Minggu depan toganya saya cuci dan pasti sudah rapi." Itu minggu pertama. Memasuki minggu yang kedua, ibu ini datang lagi lari-lari di tengah-tengah kerumunan warga jemaat yang keluar meninggalkan rumah ibadah atau gereja. Dia berbisik, "Maaf Bu Pendeta, seperti minggu yang lalu saya tidak bisa konsentrasi mendengarkan khotbah Bu Pendeta sampaikan. Saya sangat terganggu dengan stola yang Ibu pakai. Di sebelah kanan warna hijau, di sebelah kiri warna merah. Kok tidak rapi sih?" "Oh iya, maaf. Terima kasih saya diingatkan, ditegur. Minggu depan tidak akan terulang lagi." Memasuki minggu yang ketiga, sehabis ibadah, ibu pun ini menemui saya dengan kata yang sama. "Maaf Bu Pendeta, saya sama dengan minggu-minggu yang lalu tidak bisa konsentrasi mendengarkan khotbah Ibu. Karena melihat penampilan Ibu di atas mimbar tidak rapi, rambutnya tidak tersisir. Biasanya modelnya potong pendek, kok sekarang ini agak panjang. Kapan potong?" "Aduh Ibu, iya ya. Saya akan perhatikan penilaian Ibu." Lalu saya bilang, "Oke, minggu depan saya berkhotbah di atas mimbar tidak pakai toga, tidak pakai stola, bahkan rambut akan saya potong bersih. Supaya Ibu bisa konsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan."
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dari ilustrasi ini sebenarnya punya makna menggambarkan betapa terburu-burunya orang mudah menilai penampilan fisik dan mudah berprasangka negatif terhadap apa yang dilihat. Bukan memperhatikan peristiwa yang terjadi. Mudah bersungut-sungut sehingga kehilangan sesuatu yang baik yang sebenarnya itu harus diperoleh. Saudara-saudara, itulah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan bacaan di Matius pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai yang ke-16 yang sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus sedang mendidik para murid dengan memberikan perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Jadi gambaran kebun anggur dan pemiliknya ini sebenarnya adalah simbol kita manusia dan Allah sebagai pemilik kebun anggur. Nah, pada bagian ini dikisahkan bahwa pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dia mencari pekerja di dalam 5 waktu yang berbeda. Ada yang mulai dari pagi sekali sampai jam 6 sore. Ada yang mulai jam 9 pagi. Ada yang mulai jam 12, ada yang mulai jam 3 sore, dan ada yang mulai jam 5 sore. Semuanya berakhir jam 6 sore. Nah, angkatan pertama yang bekerja seharian mulai pagi sekali sampai jam 6 sore. Ini sebenarnya yang paling penting perannya dalam kebun anggur Tuhan. Mengapa? Karena mereka ini adalah pekerja yang berkualitas, pekerja yang profesional. Dan dipilih oleh pemilik kebun anggur yang pertama kali. Berbeda dengan yang mulai jam 5 sore dan berakhir jam 6. Hanya 1 jam mereka bekerja. Dan ini adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak punya keahlian di dalam mengelola, memelihara, merawat kebun anggur. Bahkan mungkin golongan pekerja yang bekerja hanya 1 jam dari jam 5 sore sampai jam 6, orang akan malas dan tidak mau mempekerjakan mereka. Karena mereka golongan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Lebih mudahnya adalah mereka itu tenaganya tidak laku. Saudara-saudara. Tetapi ketika memberikan upah dari pekerjaan mereka, mulai dari pagi-pagi benar sampai yang baru bekerja 1 jam, upahnya sama, yaitu sehari 1 dinar. Inilah yang akhirnya membuat para pekerja yang lain kesal dan menilai pemilik kebun anggur tidak adil. Mereka yang pertama kali bekerja mulai dari pagi-pagi sekali merasa aku yang paling banyak
upahnya. Karena aku yang paling pertama kali dan paling lama waktu untuk bekerja. Tetapi menurut pemilik kebun anggur semuanya sama, 1 dinar 1 hari sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di antara pekerja anggur dan pemilik kebun anggur itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang muncul tentu saja adalah mereka bersungut-sungut. Dan menilai pemilik kebun anggur tidak adil. Karena memberi upahnya disamakan dengan mereka yang bekerja hanya 1 jam. Nah, inilah yang ingin mau diangkat dan disoroti oleh Tuhan Yesus kepada para murid tentang hal kerajaan surga. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara-saudaraku, yang ingin Tuhan sampaikan kepada para murid dan juga kita hari ini adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup, Tuhan Yesus menegaskan bagaimana seharusnya menjadi para murid Tuhan Yesus, para pekerja Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupannya. Yang terpenting adalah memiliki sikap yang rendah hati dan merasa bahwa pemberian, pekerjaan dan apapun yang ada dalam hidup itu sifatnya adalah anugerah. Semuanya sama, anugerah itu diberi. Tidak ada yang paling istimewa dan tidak ada yang tidak istimewa. Saudara-saudara, maka marilah kita bersama-sama berjuang untuk menikmati hidup, bahwa hidup kita selamanya tidak akan pernah terjadi itu karena kemauan kita, karena kekuatan kita, tetapi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Jangan kita suka melihat dan membanding-bandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Mulai dari harta kekayaan, kedudukan, jabatan, dan keberuntungan, dan lain sebagainya. Walaupun tidak mudah untuk menemukan makna yang baik dalam hidup kita. Pada akhirnya kita terus berpikir bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup karena anugerah Tuhan. Bagi siapapun yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan tempat yang terbaik buat kita, yaitu hidup dalam surga. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama ikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua merasa diberkati Tuhan dalam sehari-hari, maka pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita menyerahkan persembahan diiringi Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami mohon kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghayati dan menerapkan firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kiranya kami tidak terlalu banyak menuntut, supaya Tuhan lebih banyak memberkati kami daripada orang lain. Bapa, kami bersama-sama juga berdoa untuk pemerintah, tenaga medis, dan upaya pencegahan penyebaran virus corona.
terutama dalam upaya perjuangan untuk menemukan vaksin. Engkau campur tangan dan memberkati mereka ya Bapa, sehingga dalam waktu yang tidak lama kami sudah bebas dari penularan virus corona ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan menerima, Tuhan memberkati, dan menjadikan persembahan ini benar-benar layak untuk dipakai dalam pelayanan kasih Tuhan lewat GKJW Jemaat Ringin Pitu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di Jemaat Ringin Pitu dan juga wilayah Kromengan. Engkau memberkati upaya mereka untuk bisa hidup, pekerjaan mereka, harapan mereka, bahkan pergumulan mereka, terutama mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang sudah sepuh Tuhan berikan kekuatan baru, bahkan yang mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan, Engkau pun juga memberkati mereka agar mereka sadar dan mau bertobat. Berkati Tuhan anak-anak kami, upaya untuk mereka bisa tercapai cita-citanya. Walaupun mereka sedang dalam kondisi belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Engkau berikan kepandaian, kesehatan dan kekuatan, dan masa depan mereka senantiasa ada dalam kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, terutama yang ada di Jemaat Ringin Pitu. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan selalu campur tangan dan memberkati setiap upaya untuk kami tetap bisa dekat dengan Tuhan, baik melalui ibadah keluarga dan ibadah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati tim multimedia, kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan berikan, termasuk sarana-sarana yang dipakai, kamera, laptop, dan semuanya. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu hari ini ke dalam kuasa Tuhan Yesus. Engkau menyertai, menguatkan, dan juga memberkati semuanya tanpa terkecuali. Demikian Bapa, seru doa syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan bersyukur, dan bersama-sama akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Datanglah
Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita kembali untuk menjalani kehidupan kita dengan tetap tenang, beriman, dan pasrah pada kekuatan Tuhan. Dan jangan lupa selalu menjalani hidup bersih, sehat, jasmani maupun rohani. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, kekuatan, penghiburan dan pengharapan di dalam kuasa Roh Kudus, senantiasa menguatkan, menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian.